Lieve gemeente, shalom. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten op deze manier. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Ibadah yang kami lakukan, jadilah dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Deze dienst openen wij in de naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van God zij met u allen. Saudara-saudaraku yang kekasih, lieve broeder en zusters, opening tekst, nats pembukaan, terbaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 vers 16 als opening tekst. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie erop uitgestuurd om vrucht te dragen. En om jullie vrucht blijven te laten zijn. En de Vader zal jullie alles geven wat je hem met een beroep op mij vraagt. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan membaca Alkitab selaku firman Tuhan. Dan hari ini kami semua akan dengar kesaksian Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 45 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi sebelum kami baca dan kami dengar pembacaan ini, saudara-saudara, marilah kami berdoa. Laat ons bidden. Lieve broeder en zusters. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami boleh membuka mata dan telinga kami untuk membaca, mendengar firman-Mu. Firman yang sudah tentu memberi pengertian kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, yang sanggup membuat kami mengerti dan melaksanakan apa kata firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Dank u Heer. Wij zullen onze ogen en oren openen om te lezen en om naar uw woord te luisteren. Het woord dat ons zeker duidelijkheid geeft, zodat wij u wil volgen, Heer. Daarom, o Heer, geven wij ons hart en verstand
om door uw Heilige Geest geleid te worden, die in ons staat stelt om te verstaan en mogelijk te maken wat het woord dagelijks voor ons betekent. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amin. Saudara-saudara, Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 bunyinya begini. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Begitu saudara-saudara bunyi pembacaan Alkitab bagi kami semua. Paling berbahagia kalau kami berusaha simpan firman ini baik-baik di dalam hati kita, dan kemudian mau hidup sesuai dengannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 itu adalah bagian dari Yesaya kedua, atau biasa dinamakan Deutero Yesaya. Di dalam Yesaya kedua atau Deutero Yesaya itu diceritakan atau disaksikan siapa itu Allah. Dan Allah yang disaksikan di dalam Yesaya kedua, bahwa Allah itu adalah pemimpin sejarah. Bukan saja sejarah atas umatnya, tetapi juga sejarah bangsa-bangsa lain. Semua berada di bawah kepemimpinan Allah. Dan Allah memimpin dan mengembalikan atau mengendalikan sejarah dunia ini, sejarah manusia, itu pada waktu dan cara Allah sendiri. Lieve gemeente van de Heer, Jesaja 45, de versen 1 tot en met 7,
vormt een onderdeel van Jesaja 2 of Deutero Jesaja, waarin getuigenis wordt gegeven van God als de historische leider. Niet alleen over de geschiedenis van zijn volk, maar ook over andere volken. En God leidt en bestuurt de geschiedenis van mens en wereld op zijn tijd en op zijn eigen manier. Dus tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini yang bisa mengatur perjalanan sejarah dunia ini kecuali Allah. Saudara-saudara, peristiwa pembuangan ke Babel dan penghancuran bait Allah itu bisa dianggap, bisa dilihat sebagai suatu tragedi. Tragedi eksistensial yang memang penting. Sebuah tragedi yang menentukan antara Allah sebagai Israel dan Israel sebagai umat Allah. Di dalam ini tragedi, saudara-saudara, kita lihat bahwa ada orang yang Allah mau pakai untuk bisa merubah penderitaan penghukuman bangsa yang ada di Babel akan menjadi bebas dan keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Orang itu adalah Koresi. Siapa itu Koresi? Dan Tuhan punya maksud apa? Pilih atau angkat Koresi. Koresi adalah Raja Persia yang dipanggil Allah dengan nama orang yang kuurapi. Kita baca dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Ayat 1, orang yang kuurapi, Allah sendiri mengurapi Koresi untuk bisa menjadi orang penting dalam tangan Allah. Menjadi orang penting di dalam melaksanakan rencana penyelamatan Allah. Baik kepada Koresi sendiri, kepada bangsa yang berada di pembuangan, tapi terlebih rencana keselamatan kepada dunia seantero. Koresi, orang yang diurapi Allah. Engkau kuurapi, yang kuurapi. Istilah yang kuurapi atau yang Allah urapi itu biasanya diberikan juga kepada raja-raja Israel seperti Saul. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Daud, kita bisa baca dalam 2 Samuel 12 ayat 7. Yehu, kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 3 sampai 12. Itu berarti, saudara-saudara, bahwa ini Koresi, dia disejajarkan dengan raja-raja orang Israel. Sebab mereka sama-sama diurapi oleh Tuhan sendiri. Mereka diurapi, khususnya Koresi, untuk melaksanakan, untuk bikin, untuk kerjakan satu tugas tertentu. Dalam hal ini, dia dipercayakan, dia diberikan tanggung jawab di bidang pemerintahan. Yang menarik, saudara-saudara, bahwa ini Koresi adalah orang yang belum mengenal Tuhan, atau bukan orang yang kenal Tuhan, bukan orang yang menyembah Tuhan. Dan kita akan tanya, loh, kenapa
mengapa Tuhan mengurapi, memilih, mengangkat orang yang tidak kenal Tuhan untuk berperanan di dalam rencana keselamatan Tuhan atau keselamatan Allah. Kenapa Tuhan tidak mengambil orang lain? Orang yang lebih kenal Tuhan dan orang yang berada di dalam kalangan orang percaya sendiri. Saudara-saudara, itu berarti kita akan bilang kalau Allah memilih dan mengurapi Koresi selaku orang yang tidak kenal Allah untuk berada di tangan Allah. Kita baca dalam ayat 1, 2, 4, dan 5. Itu menunjukkan bahwa Allah bebas di dalam memilih dan mengerjakan karya selamatnya. Dan kenyataan ini mau memperlihatkan, mau kasih lihat, Allah yang disembah adalah Allah yang universal. Allah yang bebas bekerja mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Maksud apa dengan pengangkatan Koresi? Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagaimana Allah menggunakan kuasa Asyur dan Babel untuk melaksanakan hukumannya atas Israel, maka sekarang Allah menggunakan Raja Persia untuk membebaskan umatnya. Kita lihat saudara-saudara, memang dalam perjalanan hidup yang penuh sejarah daripada bangsa Israel, kita lihat bahwa di dalam kebebasannya untuk memilih Koresi, ia memberikan garansi, ia memberikan janji yang luar biasa yang kita baca di dalam ayat-ayat tadi pembacaan. Ia memberikan keberanian spesial, semangat untuk berjuang, semangat untuk memimpin. Dari ayat 2 sampai seterusnya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, dan seterusnya. Kalau Tuhan bilang aku berjalan di depanmu, di muka, kalau Tuhan berjalan di muka, siapa mau lawan? Sebab orang yang berjalan di muka adalah penguasa tunggal. Dia berkuasa untuk mengalahkan semua kuasa dan penguasa yang ada di atas bumi ini. Karena itu saudara-saudara, Koresi diberikan mandat, diberikan kuasa untuk memimpin ini bangsa yang berada di Babel, supaya mereka dibebaskan, mereka keluar untuk kembali ke Yerusalem, membangun Ka'bah Allah di sana lagi, pulang ke tanah air. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan menunjukkan bahwa aku tidak ada yang lain. Aku pegang semua dan aku ciptakan sejarah menurut kehendakku sendiri. Dalam ayat-ayat terakhir saudara-saudara, Tuhan bilang, dari terbit matahari sampai terbenam, dari matahari naik sampai matahari masuk, tidak ada yang lain di luar aku. Itu berarti semua manusia seperti dikurung oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang mengatur setiap langkah pribadi, setiap langkah persekutuan, umat dan bangsa di dunia ini, saudara-saudara. Ia berkuasa. Tadi dibilang pintu-pintu gerbang yang tertutup akan dibuka, gunung-gunung bukit akan diratakan. Ia adalah Allah yang dahsyat. Dan Koresi berbahagia, dikatakan orang yang berbahagia. Sebab orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang belum menyembah Tuhan,
diberikan kemungkinan untuk bisa mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Allah memimpin dia personal pribadi, dan bagaimana Allah bertindak melalui dia, memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Mungkin bagi orang-orang Israel, orang Yahudi, mungkin mereka jelus, mereka bilang, loh, ini orang yang tidak kenal Tuhan akan memimpin kami. Tapi itulah cara Allah. Dan Allah tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih, sebab Allah bermaksud semua selamat. Saudara-saudara, kita lihat di dalam belakangan ini bagaimana perkembangan gereja dalam kehidupan nyata di abad ini. Kita bilang bahwa gereja mempunyai fungsi fundamental untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat dan dunia. Gereja tidak hanya mempunyai kontribusi etik dan moral, tetapi juga koreksi dan pembaharuan. Tanpa koreksi, tidak ada pembaharuan. Dan sebaliknya pembaharuan akan terjadi apabila ada koreksi. Dan firman Tuhan adalah kaca untuk mengoreksi. Semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita kenal diri kita. Dan Roh Kudus akan membantu kita untuk mengubah hidup dan karakter. Cuma tinggal soal, sudah sejauh mana kita memberi diri kita masing-masing dikoreksi oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dalam perkembangan hidup orang Kristen dewasa ini, Allah sementara mengoreksi dan membuat pembaharuan. Di Belanda sini kurang kita dengar, kurang kita lihat. Tapi siapa yang rajin lihat YouTube di luar Belanda, Indonesia misalnya, Allah mempergunakan orang-orang yang tadinya tidak seiman, tidak mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang dalam Mesias, orang yang diurapi atau Kristus. Allah memakai mereka untuk bersaksi dengan begitu semangat. Banyak saudara-saudara orang yang tidak menyembah Allah dalam Kristus menjadi orang yang percaya betul kepada Kristus dan bersedia mati untuk Kristus menurut mereka. Via YouTube, saudara yang ada bisa dengar, bisa tahu. Ada orang yang Tuhan pakai melalui berbagai cara. Ada yang dia seorang dosen, seorang guru, tapi dia mencoba untuk belajar semua agama. Dia membandingkan dan dia tanya mana yang benar. Dan pada akhirnya Roh Kudus bekerja. Ada juga yang orang-orang biasa. Mereka bertanya, agama mana atau Tuhan mana yang bisa membimbing aku untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan ada yang Tuhan datang secara spesial. Banyak cara saudara-saudara, banyak sekali orang yang Tuhan pakai untuk beralih masuk menjadi Kristen. Dan kalau dorang jadi Kristen saudara-saudara, kalau dorang bersaksi, ketorang kalah. Luar biasa dan mereka punya kesaksian itu ada bukti. Mereka mengalami sendiri kehadiran Tuhan Yesus. Mereka mendengar dan mereka mengaminkan bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan gereja. Kita sebenarnya harus tetap bersemangat, harus lebih percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas hidup ini.
Dan karena Dia berkuasa, kita ada dan hidup sampai saat ini. Orang-orang yang tadinya beta bilang menjadi Kristen, mereka kadang-kadang membuat pernyataan, aku sudah siap, serahkan aku punya tubuh, jiwa, dan roh untuk Kristus. Sebab aku tahu hanya Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan satu-satunya. Bagaimana dengan kita saudara-saudara, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menyembah Allah melalui Kristus? Apakah kita juga mempunyai semangat? Ada satu anak kecil, kita lihat kita di YouTube ya, anak kecil dari Indonesia. Dia bersaksi juga luar biasa, dia bilang kita mesti semangat, jangan takut, berjuang. Tuhan bisa tolong dalam semua hal. Karena itu mari saudara-saudara, Tuhan kasih kita talenta masing-masing. Talenta untuk bersaksi, melayani, selaku pendeta, majelis. Talenta untuk bekerja di mana saja, di kantor, di rumah sakit. Tuhan pakai kita dengan maksud, melalui kita, Tuhan pakai kita untuk bisa membawa orang lain mengenal siapa itu Kristus. Kalau kita tidak bisa berdiri untuk berkhotbah karena kita tidak punya fungsi itu, kita diminta untuk kasih lihat melalui hidup kita hari-hari, dan orang akan baca siapa itu kita. Dan memang ada satu orang juga bersaksi, teman baik, temannya tidak seiman, tapi dia lihat dia punya teman paling baik orang Kristen, paling mengasihi, paling prihatin. Dan pada akhirnya dia tertarik dengan hidup yang demikian, hidup yang penuh dengan kasih, sabar. Dan itu menjadi contoh yang menarik. Dan akhirnya itu orang, dia mau percaya kepada Kristus yang memberikan teladan itu. Dan Kristus bersedia untuk menerima siapa saja, supaya diselamatkan oleh Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari kita semua memberikan diri kita semakin dikoreksi oleh firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan sajalah yang akan membaharui kehidupan kita, dan firman Tuhan sajalah yang akan membuat kita tetap berada pada jalan selamat. Grote lijnen en samenvatting van de preek. God die wordt aanbidden en geloof door het volk Israël is onze God. Hij is een goede God die soeverein is in de geschiedenis. Daarom is het niet verkeerd om te zeggen dat alleen God, Hij alleen is die ene die heerst over deze wereld, volkeren en alle mensen volgens zijn vrije wil. Er is geen ander. Ten tweede, elk onderdeel dat van God komt, wordt gewoonlijk afgesloten met herstel door God en alleen door Hem. God gebruikt Assyrië en Babylon om het oordeel over Israël uit te voeren. Nu gebruikt God Kores, koning van Perzië, om het volk te herstellen en te bevrijden. Kores is iemand die God niet kent en die door God gebruikt wordt als middel om zijn heilsplan over Israël uit te voeren. Dus God is universeel en het staat hem vrij om zelf te bepalen wie dan ook te gebruiken. Hij is werkzaam om het heel tot het volk en de mensen te brengen. Ten derde, Israël moet leren ervan bewust te zijn
dat zijn woorden begeleid, vernieuwd, geleid door iemand die God niet kent, namelijk Kores, die meegenomen wordt tijdens zijn leiding, namelijk het kennen van God. In deze tijdperk roept en gebruikt deze universele en bevrijdende God mensen die in eerste instantie hem niet kennen, maar dan veranderen ze tot mensen die met enthousiasme en vol geloof getuigen van het heil in Jezus Christus. Zij getuigen Gods woord met enthousiasme, hoe wij dan moeten leven volgens Gods wil, terwijl zij de komst van Jezus Christus verwachten. De kerk heeft een fundamentele functie om hervormingen in de maatschappij en in de wereld tot stand te brengen. De kerk heeft niet alleen een aandeel in de ethiek en het moraal, maar ook in de correctie en in de hervormingen. Zonder correctie is er geen hervorming en andersom. Hervorming vindt plaats als er een correctie is. Het woord van de Heer is een spiegel om te corrigeren. Hoe meer wij ons in Gods woord verdiepen, hoe meer wij onszelf kennen. De Heilige Geest helpt ons om ons leven en karakter te veranderen. De vraag is, hoe ver zijn wij met ons leven te laten corrigeren door Gods woord? Welke veranderingen hebben al plaatsgevonden als gevolg van de correctie door de Heer en zijn volk? De Heer helpt ons om te leven conform zijn woord, zodat wij een instrument of een werktuig worden in Gods hand, nuttig in het gezin, kerk en samenleving. Amin. Mari saudara-saudaraku, kami satu dalam doa. Mari kami berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh ada lagi di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Pada edisi yang ke-27. Tuhan, terima kasih banyak. Semua yang terjadi ini adalah rencana Tuhan. Banyak orang mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Baik kami dari NGPMB, Gereja Maluku, salah satu gereja Maluku, tapi juga dari gereja-gereja Maluku yang lain, gereja-gereja di Indonesia dan di mana saja. Terima kasih orang Kristen kaya di dalam mendengar firman Tuhan. Sebab Tuhan bermaksud supaya semakin kami kaya di dalam firman Tuhan, maka kami akan merubah pikiran kami akan merubah karakter kami, dan kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan di mana saja kami berada. Kami mau bersedia melaksanakan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang mau melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi dengan banyak sekali pertanyaan, dengan banyak sekali persungutan dan perhitungan untung dan rugi, kami percaya Roh Kudus akan membimbing mereka. Roh Kudus akan sadarkan mereka bahwa Tuhan masih kasih waktu untuk kami kasih lihat bahwa seluruh kehidupan kami ini sudah diselamatkan oleh Yesus,
Dan kami sementara siapkan seluruh kehidupan kami juga untuk Yesus. Mau bersaksi tentang Yesus dan mau bersaksi dalam perkataan maupun dalam sikap dan perbuatan hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami hidup berarti kami ada punya kesempatan untuk bisa membaca kembali sejauh mana kami sudah serahkan kami punya hidup untuk kerjakan Tuhan punya tanggung jawab. Bapa di surga, selama coronavirus ini masih bekerja, kami serahkan seluruh kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Kiranya kami semua akan tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Bapa luar biasa bagi kami semua, tua atau muda, kecil atau besar, sehat atau sakit, kami semua masih ada di dalam perlindungan, kuasa, dan kasih Tuhan. Karena itu kami doakan semua orang, semua saudara-saudara kami yang berada jauh daripada kami, kuatkan iman mereka Tuhan. Juga gereja-gereja Tuhan yang sementara ini juga menjadi satu pertanyaan bagi kami semua, kapan atau apa tempo kami bisa diizinkan masuk beribadah dengan bebas, dengan tidak ada peraturan apa-apa. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tapi selama coronavirus ini ada, kiranya kami semua belajar disiplin sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah, supaya kami semua selamat dan hidup. Bapa di sorga, inilah kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tidak tahu Tuhan apa yang jadi dengan kami. Sebagai manusia, kami tidak ada punya apa-apa untuk pertahankan diri kami, kecuali Tuhan. Dan Engkau telah menyatakan, Engkau berkuasa dari matahari naik sampai matahari masuk. Engkau berkuasa dan Engkau ada dan hidup. Karena itu Tuhan, kami serahkan kami punya hidup ini saja di dalam pemeliharaan kuasa daripada Tuhan sendiri. Berkati kami semua Tuhan, baik yang hidup cukup maupun yang tidak cukup. Biarlah kami bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada, dan kami belajar untuk menerima apa yang menjadi kenyataan sambil menyerahkan kembali ke dalam tangan Tuhan sumber berkat dan sumber hidup. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa bagi kedua saudara kami ini, Robi dan Paul. Mereka menyerahkan, memberi waktu, tenaga untuk live stream ini bisa berjalan. Semua orang bisa diberkati melalui live stream ini. Tuhan, kuatkan iman mereka dan biarlah mereka tetap mengucap syukur dalam apapun yang terjadi. Tuhan ada, berdiri bersama-sama dan berjalan bersama-sama, bekerja bersama. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan tetap akan sukses. Ini kami yakin, tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak sukses. Ada tantangan, ada pencobaan, oke. Tapi pekerjaan Tuhan tetap akan sukses. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan orang tua-tua kami yang berada di rumah. Mereka senang untuk mendengar firman Tuhan melalui live stream ini. Orang-orang yang sakit juga Tuhan kuatkan iman mereka, supaya mereka percaya sungguh-sungguh Allah itu dahsyat dan berkuasa. Sempurnakan pinta doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, lieve brothers and sisters, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van God en de liefde van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah bisa mengikuti ibadah minggu pagi ini, tanggal 23 Agustus 2020. Live streamnya yang keberapa nih? 26 of 7? 26, ya 26. Tuhan Yesus beserta dengan kami semua sampai bertemu kembali pada minggu depan, tanggal 30 Agustus 2020. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Fijne zondag.